Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas contoh soal tes intelijensi umum dengan bentuk soal kemampuan figural. Soal figural ini memiliki beberapa jenis. Namun berdasarkan kisi-kisi tes CPNS tahun 2024, jenis yang digunakan secara umum ada 3. Yang pertama adalah serial, yang mana kita disuruh untuk mencari gambar selanjutnya berdasarkan pola gambar pada soal. Lalu yang kedua ada ketidaksamaan, di mana kita harus mencari gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Lalu ada analogi, di mana kita harus mencari gambar keempat berdasarkan analogi gambar pertama dan kedua. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas contoh soal latihan dari video terakhir. Bagi teman-teman yang merasa tidak perlu, silakan langsung skip ke soal nomor 1. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, silakan tonton dulu atau klik link yang ada di sini. Langsung saja, Dina, Vina, Lina, Nina, dan Tina adalah teman satu kelas. Nilai raport Dina dan Nina masuk dalam peringkat 10 besar. Peringkat Tina tidak lebih baik dari Vina. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak demikian terhadap peringkat Vina. Dina memperoleh peringkat 10 besar. Sedangkan Vina 2 peringkat di bawah Dina. Urutan peringkat dari yang paling atas dari kelima anak tersebut adalah. Oke, untuk contoh soal ini kita bisa ilustrasikan menggunakan garis. Yang kiri menandakan peringkat yang rendah, yang kanan menandakan peringkat yang tinggi. Diketahui nilai rapor Dina dan Nina masuk dalam peringkat 10 besar. Di sini kita buat garis untuk memisahkan Dina dan Nina yang merupakan peringkat 10 besar dengan 3 orang lainnya yang tidak masuk peringkat 10 besar, alias 3 orang ini berada di bawah Dina dan Nina. Di sini kita bikin Dina dan Nina di sisi yang berseberangan karena kita belum tahu mana peringkat lebih tinggi, Dina atau Nina. Selanjutnya, peringkat Tina tidak lebih baik daripada Vina. Tina peringkatnya lebih rendah daripada Vina. Peringkat Lina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak demikian terhadap peringkat Vina. Ini Lina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak lebih baik daripada Vina. Artinya kita letakkan Lina di antara Tina dan Vina. Selanjutnya, Dina memperoleh peringkat 10 besar. Artinya Dina berada di peringkat 10 dan Nina pasti di atas Dina. Karena jika Dina ada di bawah Dina, maka Nina ini tidak lagi masuk ke peringkat 10 besar. Artinya Nina kita pindahkan ke depan Dina. Selanjutnya Vina 2 peringkat di bawah Dina. Vina 2 peringkat di bawah Dina. Berarti Vina peringkat 12. Ditanyakan urutan peringkat dari yang paling atas dari kelima anak tersebut adalah. Nah, di sini kita bisa urutan peringkat dari yang teratas sampai ke bawah adalah Nina, Dina, Vina, Lina, dan Tina. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Nina, Dina, Vina, Lina, dan Tina. Saat akan mengerjakan soal nanti, jika namanya mirip-mirip seperti ini, gunakan huruf depannya saja, biar teman-teman tidak bingung. Oke, lanjut ke soal gambar. Kita mulai dengan jenis soal serial figural. Di sini soalnya cukup mudah ya. Di sini kita bisa lihat pola untuk segitiga kosong. Sebelah kiri menghadap kanan, sebelah atas menghadap bawah, sebelah kanan menghadap kiri. Sehingga pola untuk gambar keempat adalah sebelah bawah menghadap ke atas. Hadap kanan, hadap bawah, hadap kiri, hadap atas. Sehingga kita bisa coret jawaban yang tidak sesuai dengan gambar. Selanjutnya kita lihat segitiga penuh. Ini juga sama polanya, menghadap kiri, hadap bawah, hadap kanan, sehingga pola keempat adalah hadap atas. Dan jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Silakan teman-teman pause dulu untuk mengerjakannya. Jika sudah, langsung lanjut ke pembahasan. Jika teman-teman melihat panah dan garisnya satu persatu, maka polanya tidak akan terlihat. Yang harus teman-teman lakukan adalah memisahkan garis saja dan garis berpanah.
nanti polanya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat garis berpanahnya saling tegak lurus di ketiga gambar. Oleh karena itu, teman-teman cari opsi mana yang garis panahnya tegak lurus satu sama lain. Dan opsi yang memenuhi syarat tersebut hanya opsi C. Selebihnya, garis berpanah tidak tegak lurus. Misalkan garis yang tegak lurus itu lebih dari satu opsinya, maka langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah melihat rotasinya. Di sini bisa kita lihat rotasi dari gambar 1 ke 2 adalah 45 derajat. Dari gambar 2 ke 3 90 derajat. Dari gambar 3 ke 4 maka rotasinya adalah 135 derajat. Gambar seperti ini. Misalkan opsi yang seperti ini juga ada lebih dari satu, maka yang teman-teman lakukan selanjutnya adalah melihat garisnya. Di sini garisnya juga berputar, tapi berlawanan arah jarum jam. Putarannya juga sama, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat. Didapatkanlah jawabannya persis seperti jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah soal paling hot di video ini ya. Silakan teman-teman pause dulu video ini untuk coba mengerjakan soal ini. Jika sudah, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kita lihat segitiga kecil ini. Polanya adalah sebagai berikut. Gambar pertama, segitiga kecil yang mengarah ke kanan. Gambar kedua ke kiri. Gambar ketiga kanan. Keempat kiri. Berarti gambar kelima, segitiga kecilnya pasti mengarah ke kanan. Oleh karena itu kita coret opsi yang segitiga kecilnya tidak mengarah ke kanan. Selanjutnya kita lihat pola untuk lingkaran. Di sini lingkarannya ada 2 dan ukurannya pun sama, sehingga agak sulit untuk menentukan bagaimana polanya. Namun jika teman-teman lebih teliti lagi, maka akan terlihat salah satu lingkaran akan mengelilingi setiap sudut segitiga berlawanan arah jarum jam. Nah, kita contohkan ini gambar pertama. Lingkarannya ada di sudut kanan segitiga. Gambar kedua, lingkarannya ada di sudut atas segitiga. Gambar ketiga lingkarannya ada di sudut kiri segitiga. Dan gambar keempat lingkarannya ada di sudut kanan segitiga. Silakan teman-teman putar laptop atau HP-nya untuk bisa melihat gambarnya lebih jelas. Dengan pola seperti ini, maka bisa kita tebak pola pada gambar kelima adalah lingkarannya ada di sudut atas segitiga besar. Sehingga kita coret opsi yang lingkarannya tidak ada di sudut atas segitiga besar. Lalu selanjutnya, pola yang kita lihat adalah pola lingkaran dan segi empat yang ada di bawah segitiga besar. Lingkaran dan segi empat ini selalu berada di bawah segitiga besar. Di sini, pola lingkaran dengan segi empat juga mirip dengan pola lingkaran dan segitiga tadi. Yang ini. Kalau yang tadi, lingkarannya itu berputar berlawanan arah jarum jam di setiap sudut segitiga. Kalau yang ini, lingkarannya berputar searah jarum jam di setiap sudut segi empat. Nah, kita lihat di gambar pertama, lingkarannya ada di kanan, di kiri bawah segi empat. Gambar kedua, lingkarannya pindah ke kiri atas segi empat. Yang ini. Gambar ketiga, lingkarannya pindah ke kanan atas segi empat. Yang ini. Di gambar keempat, lingkarannya pindah ke kanan bawah segi empat. Yang ini. Sehingga dengan pola ini, kita bisa menebak gambar keempat adalah lingkarannya berada di kiri bawah segi empat. Dan opsi yang lingkarannya ada di kiri bawah segi empat hanya opsi C. Sehingga kita bisa menetapkan jawabannya adalah C. Sebelumnya, kita mencari pola segitiga kecil, lalu mengeliminasi satu jawaban. Lalu kita mencari pola segitiga besar dan lingkaran. Kita bisa mengeliminasi dua jawaban. Lalu terakhir kita mencari pola dari lingkaran dan segi empat.
Artinya, jika dari awal teman-teman mencari pola untuk lingkaran dan segi 4, teman-teman akan langsung mendapatkan jawabannya C. Nah, ini memerlukan keberuntungan dan latihan yang cukup banyak. Contohnya latihan untuk rotasi gambar. Di sini terdapat 2 kali rotasi. Pertama, segitiga besarnya berrotasi, lalu kedua, lingkarannya juga berrotasi. Oleh karena itu, diperlukan latihan yang cukup. Untuk teman-teman yang merasa perlu latihan lebih, saya ada modul yang berisikan latihan soal dan trik-trik mengerjakan soal gambar. Modul ini ada 80 halaman dengan 6 jenis tes yang berbeda. Jika teman-teman mau, saya letakkan linknya di deskripsi dan kolom komen. Sebagai catatan, file modul ini saya kunci ya, dan passwordnya adalah berupa 9 huruf yang merupakan kunci jawaban dari video ini. Jadi 9 huruf tersebut adalah kunci jawaban soal nomor 1 sampai 9. Lanjut ke soal nomor 4. Soal selanjutnya adalah tentang ketidaksamaan figural. Jadi kita diminta untuk memilih gambar mana yang berbeda dari gambar yang lainnya. Nah, soal nomor 4 ini cukup mudah ya. Teman-teman pasti bisa langsung menemukan jawabannya. Jika masih belum, saya berikan sedikit petunjuk. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah cover di masing-masing gambar. A ada 3, B ada 4, C ada 5, D ada 7, E ada 9. Sudah terlihat perbedaannya bukan? Pada soal ini gambar yang berbeda adalah gambar B karena memiliki satu-satunya angka yang genap, selebihnya angka ganjil. Lalu soal selanjutnya, soal nomor 5. Ini juga cukup mudah. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja. Yang membedakan adalah jumlah daunnya. A, daun yang ada di atas ada 3, daun di bawah ada 3. B juga sama, ada 4, di bawah ada 4. Yang C berbeda. Yang atas ada 1, yang bawah ada 2. Sedangkan yang D sama, yang atas ada 2, yang di bawah ada 2. Yang E juga sama, yaitu sama-sama atas bawahnya 5. Berarti satu-satunya gambar yang berbeda adalah gambar C. Selanjutnya soal nomor 6. Silakan teman-teman pause dulu video ini untuk mengerjakannya. Jika sudah, langsung saja masuk ke pembahasan. Cara mengerjakan soal ini adalah dengan melakukan rotasi di masing-masing opsi jawabannya. Opsi A, posisi gambarnya adalah seperti ini. Opsi B, gambarnya berputar searah jarum jam. Opsi C juga putar lagi searah jarum jam. Opsi D juga putar searah jarum jam. Nah, opsi E, gambarnya berbeda. Gambarnya bukan diputar, melainkan dicerminkan. Oleh karena itu, satu-satunya gambar yang berbeda adalah gambar E. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya adalah soal gambar jenis analogi figural. Yang mana di sini kita disuruh untuk mencari gambar keempat berdasarkan analogi gambar pertama dan gambar kedua. Contohnya soal nomor 7 ini, gambar yang paling atas ini warnanya berubah dari hitam menjadi putih dengan bentuknya tetap sama. Dengan analogi tersebut, ini berarti juga sama, berubah warna dari putih menjadi hitam dengan bentuknya tetap, sehingga dapat kita coret jawaban yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Selanjutnya, yang di tengah ini bentuknya tetap sama, warna tidak berubah. Berlaku juga untuk ini, bentuknya tetap sama, warna tidak berubah. Artinya jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. Di soal ini kita bisa lihat gambar segitiga masuk ke dalam segi 4. Artinya gambar yang kanan masuk ke gambar yang tengah. Itu juga berlaku untuk gambar 3 dan 4. Gambar yang kanan masuk ke dalam gambar yang tengah. Jadinya seperti ini. Sehingga kita bisa coret opsi jawaban yang tidak sesuai dengan gambar ini, yaitu A,
C, dan E. Selanjutnya kita tinjau yang busur ini. Busur ini pindah ke sebelah kanan dan dicerminkan menjadi sebuah lingkaran. Itu juga berlaku untuk gambar 3 dan 4. Segitiga ini pindah ke sebelah kanan dan dicerminkan. Jadi seperti ini. Berarti jawaban yang sesuai dengan gambar ini adalah B. Soal selanjutnya. Silakan teman-teman pause video ini untuk mencoba mengerjakan soal ini. Jika sudah, langsung masuk ke pembahasan. Di soal ini, kita coba fokus ke segi 4 yang ada di atas dan yang di bawah. Yang ini berputar berlawanan arah jarum jam, dan yang ini juga berputar berlawanan arah jarum jam. Artinya itu juga berlaku untuk gambar 3 dan 4. Yang ini berputar berlawanan arah jarum jam, yang ini juga akan berputar berlawanan arah jarum jam. Opsi yang memenuhi persyaratan tersebut adalah opsi A dan D. Ini berlawanan arah jarum jam menjadi ini berputar berlawanan arah jarum jam menjadi ini. Selanjutnya, kita tinjau segi 4 yang di kanan dan kiri. Dapat kita lihat, yang kiri ini berputar searah jarum jam, yang kanan juga berputar searah jarum jam. Itu berlaku juga untuk gambar 3 dan 4. Yang ini berputar searah jarum jam, yang ini berputar searah jarum jam. Dan jawaban yang tepat dari opsi yang ada yaitu A. Ini berputar searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Soal selanjutnya merupakan soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Silakan berikan jawabannya di kolom komen. Untuk penjelasan dari soal ini akan kita bahas di video selanjutnya. Subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video pembahasannya. Nanti link pembahasan akan saya taruh di sini atau di deskripsi dan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.